Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Tabalong yang ada dimanapun Anda berada. Senang sekali dapat kembali berjumpa dengan saya, Muhammad Rizky, di program Tabalong Dialog. Di episode kali ini kita akan membahas seputar bagaimana persiapan Kabupaten Tabalong dalam persiapan melaksanakan MTQ ke-45 tingkat Kabupaten Tabalong yang rencananya akan diselenggarakan di Kecamatan Tanjung. Oke, berbicara tentang persiapan tentunya lebih baik kalau kita berbincang atau berdiskusi dengan narasumber yang memang sesuai di bidangnya. Yang pertama tentu saja dengan Camat Tanjung karena diselenggarakan di Tanjung, Bapak Zainuddin. Assalamualaikum, Pak. Oke, ya baik. Pak Zainuddin ini di sini sebagai Ketua Penyelenggara MTQ, Pak ya. Oke. Ketua Umum Penyelenggara MTQ ke-45 di tahun 2019 kali ini. Baik, kemudian selanjutnya ada juga Pak Haji Yazidi. Assalamualaikum, Pak. Baik, Pak Yazidi sebagai Ketua Harian LPTQ Kabupaten Tabalong, Pak lah. Oke, baik. Dan terakhir ada Bapak Haji Sahidul Bahri. Nah, beliau mungkin sudah tidak asing lagi. Beliau merupakan perwakilan dari Kemenak yang hadir di acara Tabalong Dialog pada edisi kali ini. Dan pemirsa, langsung saja kita ingin mengetahui sudah seperti apa persiapan dari pelaksanaan MTQ ke-45 tingkat Kabupaten Tabalong yang akan diselenggarakan di Kecamatan Tanjung. Saya ingin berbincang terlebih dahulu dengan tentunya pemilik wilayah gitu istilahnya, dengan Pak Camat yang kebetulan beliau juga sebagai Ketua Umum dari penyelenggaraan MTQ ini. Baik, Pak Camat, Pak Zainuddin ya. Oke. Pak Zainuddin, nah ini gimana Pak sejauh ini sudah persiapannya menjelang hari H dari pelaksanaan MTQ ke-45 tingkat Kabupaten Tabalong, Pak? Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami hari ini hadir bersama dengan tim kerja kabupaten, ketua yang mewakili ketua LPTQ kabupaten, dan juga Pak Saidul sebagai tim kerja dari kabupaten. Kemarin kami sudah beberapa kali rapat dengan tim kerja kabupaten dan panitia pelaksana MTQ ke-45 tingkat Kabupaten Tabalong di Kecamatan Tanjung. Sudah beberapa kali kami mengadakan rapat dan koordinasi bahwa persiapan alhamdulillah sekarang sudah hampir mencapai final atau sekitar 85%. Itu sebab kalau untuk tempat pelaksanaan itu untuk panggung utama sedang berjalan pelaksanaannya, yaitu di Taman Kota Gia Tanjung. Dan untuk tempat pemondokan dan pemondokan kapilah serta pemondokan Dewan Hakim itu juga sudah siap. Kita tempatkan di 3 kelurahan, yaitu Kelurahan Tanjung, Kelurahan Jangkung, dan Kelurahan Agung. Begitu juga tempat pelaksanaan kegiatan lomba. Itu juga tidak jauh dari pemondokan para kapilah. Oke, baik Pak Zainuddin. Kalau tadi yang Bapak sampaikan bahwa tempat pelaksanaannya tadi di Taman Gate Kota Tanjung, Pak ya. Itu untuk tempat pembukaan, penutupan, atau hampir semua kegiatan di sana, Pak? Kalau di panggung utama di Taman Gate Kota Tanjung itu pembukaan, penutupan, dan ada event-event yang memang dilaksanakan di panggung utama, yaitu itu panggung tilawah. Di panggung tilawah itu ada beberapa event yang dilaksanakan di situ, dan selanjutnya untuk yang kegiatan lain ditempatkan terpisah di 10 tempat lomba. Oh, jadi ada 10 tambah Taman Giat jadi 11 gitu Pak ya kira-kira ada 10 tempat lomba. Oke, baik. Kalau boleh tahu Pak, apa alasan dipilihnya Taman Giat Kota Tanjung Pak sebagai tempat utama pelaksanaan MTQ di tahun 2019 ini Pak? Ya, terima kasih. Biasanya
untuk pelaksanaan memang tidak di daerah perkotaan, itu biasanya di daerah pedesaan. Kita berharap siar ini lebih bisa diserap masyarakat, kan sebab biasanya masyarakat desa kalau ada event-event yang ada di kabupaten atau di kota itu biasanya mudah-mudahan bisa menyerap masyarakat lebih maksimal datang ke tempat lomba untuk mensiarkan agama kita ini. Oke, baik. Kalau untuk tempat pemondokan tadi Pak yang Bapak sampaikan tadi, itu kira-kira tempat apa Pak yang dipakai? Mungkin rumah warga kah atau mungkin ada semacam asrama atau seperti apa gitu Pak, atau hotel mungkin? Ya. Kalau untuk pemondokan para kafilah, kita sudah memplot rumah-rumah penduduk. Rumah-rumah penduduk di 3 kelurahan, yaitu Kelurahan Tanjung, Kelurahan Agung, dan Jangkung. Sedangkan untuk pemondokan Dewan Hakim kita memplot penginapan, yaitu penginapan Hikmah 1 dan Hikmah 3. Oke, baik. Nah, kita sudah berbicara tentang tempat lokasinya dan juga tempat tempat tinggal ya untuk para kafilah gitu Pak ya. Kalau boleh tahu kira-kira kapan nih Pak kepastiannya acara dari MTQ itu akan berlangsung Pak? Mungkin pembukaannya kapan Pak? Ya. Pembukaan rencana dijadwalkan insya Allah tanggal 22 sampai dengan tanggal 25 Juli. Dan untuk technical meeting itu nanti tanggal 18 Juli, hari Kamis. Nah, jadi dimohon kepada semua kafilah dari kecamatan supaya bisa mengikuti proses technical meeting ini. Itu rencana tempatnya kami tempatkan di gedung informasi. Oke, baik. Nah, terima kasih dulu Pak Jainuddin. Saya ingin bertanya lagi nih kepada Ketua LPTQ Kabupaten Tabalong ya. Oke, nah ini kan mungkin adalah kesekian kalinya Pak di tahun yang kesekian ada keberadaan MTQ bagi Kabupaten Tabalong Pak. Kira-kira kalau dari para kita nyebutnya para yang orangnya ini kori atau koriah gitu ya, atau mungkin kafilah ya secara garis besar ini, mereka sendiri untuk di tahun ini kira-kira seperti apa Pak persiapan dari mereka Pak? Masih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesiapan kafilah kecamatan kemarin tanggal 5 Juli 2019 kami melangsungkan rapat di Aula Kemenak yang dihadiri oleh LPTQ kecamatan masing-masing, kemudian camat, kemudian kepala KWA masing-masing kecamatan serta Tabalong, kemudian LPTQ kabupaten, tim kerja dari Kemenak. Pada tanggal 5 itu dicek sejauh mana kesiapan masing-masing kecamatan. Semua kecamatan menyatakan siap untuk mengirim kafilah. Setelah kami rekap jumlah peserta kafilah Tabalong itu sebesar 433 orang. 433 orang malah? Saya yang Tanjung, Kecamatan Tanjung itu ada 45 peserta. Kemudian Murah Harus juga 45 peserta. Kemudian Kalua 41 peserta. Kemudian Kecamatan Tanjung 39 peserta. Banua Lawas 40 peserta. Murung Pudak 36 peserta. Kemudian Tanta itu ada 33 peserta. Kecamatan Upau 32 peserta. Kecamatan Bintang Ara 30 peserta. Mora Uya 33 peserta. Kemudian Harwai 28 peserta. Jaro 31 peserta. Jumlah 435 peserta. Ini di luar pelatih pembimbing ofisial. Kalau masuk dengan pelatih pembimbing ofisial, itu jumlah pesertanya menjadi 543 peserta. Jadi dari 400 lebih peserta yang ikut ini Pak, apakah mungkin dari
LPTQ selama ya dalam masa 1 tahun ke belakang ini sudah ada semacam persiapan khusus Pak yang diberikan kepada mereka Pak, atau mungkin bimbingan khusus gitu Pak? Jadi setiap kecamatan itu ada pelatih-pelatih yang setempat. Jadi peserta-peserta yang akan dikirim ke MTQ tingkat kabupaten itu mereka dilatih oleh pelatih-pelatih kita setempat. Di samping dia mendalami dari hasil latihan dengan guru pelatihnya itu, di rumah dia belajar pendalaman. Jadi justru dengan MTQ ini kita harapkan akan terpacu untuk lebih meningkatkan latihan yang ada di masing-masing kecamatan. Oke, baik. Saya ingin beralih lagi Pak. Terima kasih dulu Pak. Ya. Kita beralih ke Pak Haji Saidul Bahari lagi nih untuk menutup di segmen pertama kita gitu ya. Pak, kalau Pian melihat Pak, mungkin dari sebagai perwakilan dari Kemenak dengan keberadaan MTQ sendiri Pak untuk Kabupaten Tabalong itu seperti apa Pak Pian menilai Pak? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi Pak, para pemirsa TV Tabalong yang berbahagia, kita melihat Tabalong itu beda kami yakin dengan kabupaten-kabupaten lain. Jadi saya lupa nih Mas Rizky. Jadi ketika Pak Pati kita kan mencanangkan bahwa Tabalong itu harus asli orang Tabalong. Kita tidak boleh ada orang lain yang masuk ke daerah kita. Kita beda dengan daerah lain Pak. Daerah lain tuh mereka masih bisa dalam kawasan Kalsel. Ada yang masih kawasan Benua 5, mereka masih bisa ikut. Nah, Tabalong tidak, sebagaimana arahan Ketua LPTQ kita, Ketua Umum kita Pak Sekda, kemudian Pak Bupati kita, bahwa pelaksanaan LPTQ tidak ada orang lain yang bisa ikut dalam kegiatan. Nah, sehingga itu yang istimewa, sehingga kita tidak bisa memacu anak-anak kita. Kalau kita sifatnya umum Pak Mas Rizky kan, jadi itu kalau orang luar yang jaya kan orang luar aja, setelah MTQ mereka pulang. Dulu pernah kan seperti itu. Nah sekarang tidak lagi, makanya Pak Bupati kita pingin MTQ itu pelaksananya kita, pemainnya kita, pesertanya kita, sehingga asli orang kita, orang benua kita merasa puas. Sehingga itu yang lebih beda pada pelaksanaan MTQ di daerah lain. Itu Mas Rizky. Jadi itu salah satu keistimewaan yang dilakukan di pelaksanaan MTQ di kabupaten, bahwa bisa dikatakan hampir bukan 100%, 100% adalah warga kita sendiri, warga Tabalong sendiri. Oke, baik. Kalau boleh tahu mungkin Pak, bisa ada gambaran ada berapa jenis perlombaan yang akan diselenggarakan nih Pak di tahun ini Pak di tingkat kabupaten? Ya. Jadi sekarang ini kan tidak lagi ada STQ Mas Rizky. Dulu kan masih ada STQ, setahun lagi ada MTQ. Nah sekarang ini kan MTQ terus. Jadi apa yang kita laksanakan di Kalimantan Selatan itu beda dengan provinsi lain. Provinsi lain masih menggunakan Pak, ada MTQ itu yang cabang penuh semua. Kemudian ada cabang STQ. Yang seperti ini kan sekarang ini kan ada STQ tingkat nasional kan di Pontianak, Kalimantan Barat. Nah itu kan STQ itu hanya beberapa bidang aja yang dilombakan. Nah supaya apa ini? Ini supaya anak-anak kita tidak jenuh ini, tidak merasa lama. Kalau sudah sampai lama mereka sehingga ada yang ingin nanti aja kalau MTQ baru latihan karena bidangku tidak ada. Nah kita di Kalsel ini tidak, LPTQ provinsi mengarahkan sampai ke tingkat bawah kita di kabupaten bahwa tidak ada pelaksanaan STQ. Jadi semua pelaksanaannya MTQ semua, sehingga MTQ itu kan cabangnya penuh semua. Minimal ada 22 cabang yang kita laksanakan, seperti di tingkat provinsi kita tahun 2018 itu ada 22 cabang. Bahkan tahun ini sama dengan tahun tadi, dalam rangka merangsang kapilah kita agar semarak partisipasi kegiatan MTQ ini, itu kan diawali dengan pawai ta'aruf. Ini pawai ta'aruf ini oleh Pak Camat, kata Pak Camat kita lombakan ini supaya apa, ini kapilahnya ikut, masyarakat ikut merasakan bahwa ini ada MTQ. Dan ini syiar yang pertama yang akan dimunculkan kepada masyarakat kita, bahwa ini mereka-mereka yang akan ikut lomba dalam ajang MTQ, mereka akan ditampilkan dalam pawai ta'aruf. Nah sehingga dari LPTQ juga kami dari pihak Kemenak sangat senang sekali karena Pak Camat mengatakan
Ini akan jadi nilai nantinya, akan jadi nilai dalam kejuaraan daerah. Jadi yang dulunya kan pawai ta'aruf tuh tidak dapat nilai kejuaraan daerah. Ini mereka yang berhasil dalam pawai ta'aruf, berarti kan ada beberapa kriteria penilaian. Ini yang kita lombakan pada tahun ini. Paling tidak Pak Mas Rizky ada hampir 22 cabang yang kita lombakan pada MTQ tahun ini, insya Allah. Oke, baik, ada 22 cabang lomba yang diperkirakan akan diselenggarakan di tahun ini tingkat kabupaten. Baik pemirsa, jangan kemana-mana dulu, Bapak-Bapak, kita jeda dulu ya Pak ya, sejenak. Pemirsa, jangan kemana-mana, setelah jeda berikut kita akan kembali lagi tetap di acara Tabalong Dialog. Baik pemirsa, terima kasih masih bersama saya dan kami semua yang ada di sini di acara Tabalong Dialog. Kita akan kembali melanjutkan perbincangan kita terkait dengan sejauh mana persiapan daripada para panitia untuk persiapan MTQ ke-45 tingkat Kabupaten Tabalong. Saya ingin bertanya lagi mungkin ke Pak Zainuddin ya. Oke, nah ini Pak, saya ingin bertanya, ada nggak sih kira-kira perbedaan mungkin kalau Bapak melihat, karena kan setiap tahun selalu ada nih Pak, selalu ada dilaksanakan MTQ. Kira-kira kalau tahun ini mungkin apa yang spesial MTQ-nya dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya? Mungkin punya tema khusus atau ada kegiatan khusus mungkin Pak? Atau mungkin Bapak punya apa yang ingin disampaikan lah gitu, silakan. Ya. Terima kasih. Yang membedakan yang urgent sekali yaitu tempatnya di kota. Biasanya kan kita mengarahkan ke desa-desa. Nah, jadi yang urgen sekali ini adalah yang kami anggap istimewa karena tempatnya di perkotaan. Dan yang kedua, apa yang telah disampaikan oleh Pak Saidul tadi, kita ada penilaian lebih untuk peserta pawai ta'aruf. Dan itu nanti akan jadi nilai tambah terhadap pelaksanaan MTQ ini. Dan juga kami ada mengadakan sedikit lomba kepada RT-RT sekitar 4 kelurahan, yaitu Kelurahan Tanjung, Agung, Jangkung, dan Hikun. Itu dalam lomba lampu-lampu hias untuk lebih memeriahkan, agar berpartisipasi dan memeriahkan MTQ ke-45 di Kecamatan Tanjung dan Kabupaten Tabalong ini. Itu kira-kira kapan Pak acaranya Pak, yang tadi lampu hias tadi itu? Itu lampu hias sepanjang pelaksanaan, yaitu dari tanggal 22 sampai tanggal 25, itu nanti akhir dari pelaksanaan itu nanti akan diumumkan RT-RT mana dari kelurahan tersebut yang berhasil mendapatkan predikat juara. Oke, baik. Itu berarti dari sekian lomba, kan katanya tadi ada juga kegiatan-kegiatan yang di segmen pertama tadi mungkin ada kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan juga di Taman Giat Pak ya. Ya. Nah itu kira-kira ada hadiahnya nggak Pak? Mungkin kayak door prize atau apa gitu Pak? Ya. Ada. Untuk pengunjung kami menyediakan door prize selama 3 malam berturut-turut. Jadi para pemirsa atau masyarakat kita Tabalong yang ingin berpartisipasi dalam menghadiri lomba, itu nanti akan kita kasih door prize setiap malam, setiap lomba. Oke, nah itu pemirsa, jadi sangat menarik sekali buat pemirsa meskipun nggak ikut berpartisipasi sebagai bagian daripada kafilah, tapi bisa juga berpartisipasi Pak ya. Dan ada door prize-nya tuh, sudah tadi katanya Pak Camat tadi. Oke, baik, itu tadi sekilas tentang apa saja kegiatan-kegiatan yang ada di dalam pelaksanaan MTQ tersebut. Saya ingin bertanya lagi nih, mungkin terkait dengan kafilah itu sendiri atau para peserta sendiri. Kembali lagi ke Pak Yazidi ya Pak ya. Oke, Pak, saya ingat dengan katanya Pak Sahidul tadi bahwa kita diambil orang-orangnya orang Tabalong sendiri Pak lah. Ya. Nah, tapi kan ini kan kita antar kecamatan Pak lah. Ya. Nah, apakah ada aturan mungkin boleh antar kecamatan diambil pesertanya atau memang murni dari kecamatan itu sendiri Pak? Masih. Jadi sesuai hasil keputusan rapat kerja Lembaga Pengembangan Tilawatul Quran saat MTQ tingkat Kabupaten Tabalong di Muara pada tanggal 21 Juli 2018, dalam rapat kerja itu menghasilkan
masing-masing kecamatan diperkenankan untuk menggunakan peserta dari kecamatan lain maksimal 40% dari peserta yang dikirim. 60% adalah peserta setempat, berasal dari kecamatan setempat. Jadi istilahnya 60-40. 60 peserta yang berasal dari kecamatan setempat, 40% peserta boleh menggunakan peserta dari kecamatan lain. Nah, tapi dengan ketentuan kecamatan lain memberikan rekomendasi untuk bisa dimanfaatkan bagi kecamatan yang mau memakai kecamatan lain. Jadi itu ketentuannya, itu sudah merupakan ketentuan, namun tujuannya adalah dalam rangka memacu kecamatan yang minus potensi peserta yang berkualitas itu bisa berlatih lebih tinggi lagi, lebih bersemangat lagi. Daerah-daerah yang minus, tapi daerah-daerah yang potensi banyak itu barangkali bisa diperkenankan untuk 40% tadi, Pak. Oke, jadi kalau yang kecamatannya mungkin banyak yang apa namanya tadi potensi. Yang punya potensi, kalau memang bagus dia bisa mungkin berpartisipasi tapi dengan kecamatan lain ya. Pak ya, tadi kan untuk salah satunya untuk menyemarakan Pak ya. Ini sudah berlangsung sejak kapan Pak sebenarnya yang cara seperti ini Pak? Jadi itu dimulai dari keputusan di Kecamatan Moraja waktu MTQ tingkat kabupaten. Namun dalam rapat kerja tahun ini akan dibicarakan lagi. Barangkali akan diperketat lagi. Apakah nanti 80% harus menggunakan peserta setempat, 20% boleh masih mengambil dari atau menggunakan peserta dari luar kecamatan. Oke, Pak, tadi kan memang alasan Bapak kan untuk supaya menyemarakan Pak ya. Tapi mungkin ada alasan yang lebih bisa apa ya maksudnya? Apakah mungkin karena dia belajar di tempat belajar yang beda kecamatan kah? Tempat belajarnya dia atau gimana Pak sehingga ada transfer peserta seperti itu Pak? Jadi awal mulanya mungkin kalau tahu gitu. Karena barangkali dari masing kecamatan berbeda potensi, kemampuan potensi yang dimiliki. Nah, karena masih merasa kurang, lalu dia mencari atau menggunakan potensi dari luar kecamatan mereka. Nah, dengan adanya hasil rapat kerja ini tujuannya daerah yang minus potensinya akan dipacu dengan melakukan pelatihan kader setempatnya. Sehingga lama-lama tahun 2 tahun 3 tahun barangkali akan sama sejajar dengan kecamatan yang potensinya banyak. Itu tujuannya. Oke, jadi supaya istilahnya ini supaya nanti ke depannya merata gitu malah. Jadi yang tadi yang bisa yang kecamatan yang banyak ini dia bisa katakan transfer ilmu atau transfer pengetahuan mereka gitu malah supaya bisa lebih merata. Oke, baik. Saya mau tanya lagi nih Pak. Biasanya kan setelah MTQ kan berjenjang malah dari tingkat kabupaten biasanya ada tingkat provinsi malah. Nah ini kalau nggak salah tahun lalu ya yang kita sebagai tuan rumah ya, yang tingkat kabupaten provinsi ya, provinsi ya. Oke, nah kalau kan tahun lalu tuan rumah kita artinya kan pasti jago banget gitu kan ibaratnya itu bahasanya kita malah. Nah kira-kira kalau di tahun ini sendiri Pak nanti Pak gimana Pak persiapannya untuk ke tingkat provinsi Pak? Jadi Pak MTQ tingkat provinsi tahun yang lalu kita jadi tuan rumah dan kita bisa meraih ranking 2. Wah ranking 2 luar biasa. Jadi kita untuk persiapan MTQ tingkat provinsi di Kota Baru tentunya kalau tahun lalu kita melakukan training center beberapa angkatan dan kita insya Allah juga akan melakukan TC training center dengan beberapa kali angkatan untuk memantapkan dan menambah pengetahuan peserta yang dapat juara MTQ tingkat kabupaten ini untuk kita kirim ke tingkat provinsi. Oke, jadi setelah nanti pelaksanaan MTQ tingkat kabupaten ini akan ada training center TC pemusatan kira-kira berapa lama biasanya Pak? Itu biasanya 2-3 kali TC Pak. Oh 2 kali 3 kali TC ya, tapi berapa bulan gitu nggak mesti ya? Jadi TC itu bisa 5 hari, bisa 4 hari. Oh gitu. Dipusatkan biasanya di SKB ya. Oh gitu. Itu biasanya apa aja Pak yang
yang disampaikan gitu biasanya apa aja Pak? Jadi semua cabang yang akan dikirim ke tingkat provinsi itu dilakukan training center. Jadi kita ambil pelatih yang lebih berkualitas lagi dari provinsi, kita datangkan untuk melatih mereka. Semua cabang Pak. Di samping didampingi oleh pelatih kita kabupaten. Jadi nanti mereka yang sudah training center itu nanti dia aktif untuk datang ke pelatih-pelatih tingkat kabupaten untuk lebih memantapkan latihan itu. Oke, baik. Nah, itu tadi pemirsa tentang bagaimana persiapan dari para peserta sendiri dalam pelaksanaan MTQ tahun ini dan juga untuk persiapan mereka nanti kalau memang lolos dan terpilih akhirnya untuk bisa mewakili Tabalong di tingkat provinsi. Nah, sekarang saya mau tanya lagi ke Pak Haji Saidul. Pak, gimana Pak kalau tadi kan peserta tempat ya saya sudah tanya ke Pak Zainuddin, peserta saya sudah tanya juga ke Pak Yazidi, saya ingin tanya tentang Dewan Hakim Pak. Nah, Dewan Hakimnya sendiri biasanya seperti apa Pak pembinaannya Pak? Terima kasih Mas Rizky. Jadi dalam rekrutmen Dewan Hakim itu kan sebenarnya tidak dilaksanakan oleh Kementerian Agama biasanya. Itu kan gabungan lah kawan-kawan kita baik di pemerintah daerah juga ada, dari LPTK, kita dari Kemenak juga ada, ya, gabungan lah di situ. Tapi yang jelas Mas Rizky, sementara ini kan kita memang untuk Dewan Hakim ini sementara ini kan sudah banyak yang sepuh ini, sudah umur yang sekian, kan ada kegiatan yang malam hari dan kegiatan MTQ ini tidak tidak ada yang seperti olahraga kan masih bisa ulah badan ini. Ini kan duduk di kursi sampai beberapa jam, dia menilai, kemudian apalagi kalau di malam hari, pagi, kemudian siang. Nah makanya itu kan kita pingin ini ada terus pengkaderan para Dewan Hakim. Nah tahun ini ini kan sudah ada yang sepuh, ada yang mereka sudah tidak bisa lagi, nanti kita gantikan mereka-mereka yang masih muda. Nah jadi harapan kita ini terus berkelanjutan. Memang dalam Dewan Hakim itu kan rezeki itu kan orang melihat juga muroahnya kan. Kita punya wibawa dan sebagainya. Karena kan mereka-mereka yang sepuh itu kan masih punya wibawa yang bagus di hadapan para peserta. Walaupun kita yang muda ini kadang-kadang kan banyak juga kekurangan. Nah, sehingga kita tidak bisa menyingkirkan maksudnya tidak bisa menghindari mana ada kawan-kawan kita dari ayahanda-ayahanda kita mereka yang sudah sepuh ini mereka ini yang sangat memotivasi kami yang masih muda ini. Bahkan kita masih ada yang generasi di bawah kita yang kita pakai. Yang tahun ini kita masih kekurangan ini. Tapi sudah untunglah kita ada beberapa kawan-kawan kita yang keluaran dari beberapa sekolah-sekolah tahfiz yang mereka sudah menjadi ustadz di beberapa pondok pesantren yang mereka bisa ikut membantu kita termasuk dalam perhakiman ini. Insya Allah tahun ini hampir sekitar 98 orang ini hakim kita. Jadi semua bidang 22 cabang itu paling tidak ada 98 orang para Dewan Hakim ditambah panitera sekretaris yang bidang penilai itu tadi. Oke baik Pak. Dewan Hakim itu biasanya dari kalangan, kalau yang dari Bapak sampaikan berarti kemungkinan dari ustadz gitu ya, Pak benar. Ya? Atau mungkin ada yang memang dikhususkan Pak, mungkin dari Kemenak atau dari mana gitu biasanya Pak? Enggak, jadi kan Dewan Hakim ini Mas Rizky kan kita ambil dari lintas semua sebenarnya. Dari mereka-mereka yang dari pemerintah daerah yang mereka punya kompetensi sesuai dengan bidang yang kita lombakan, ada juga yang kita rekrut. Kemudian dari guru-guru pondok pesantren sebagainya. Karena kan bidang-bidang lomba ini kan tidak sama. Seperti contoh aja Mas Rizky ya di bidang misalnya tilawah. Tilawah itu kan ada tiga penilaian kan, ada tajwid namanya, ada fasahah, ada lagu, ada suara 4 bahkan kan. Kalau lagu ini kan masih banyak. Lagu ini kan mereka-mereka mantan qari ini masih bisa menilai ini. Suara mantan qari masih bisa menilai. Tapi kalau tajwid dengan fasahah ini harus latar belakang paling tidak mereka ini orang-orang pondok pesantren. Karena kalau fasahah ini kan dia mengerti tentang paling tidak tentang terkait dengan bahasa Arab. Karena disitulah dituntut tadi. Di situ kita masih kekurangan tajwidnya, fasahahnya. Kalau lagu suara kita masih banyak stok. Belum bidang-bidang yang lain kayak di bidang khat ini kan kita di Tabalong ini Mas Rizky banyak juga yang sudah kaliber di provinsi bahkan nasional. Ini masih banyak generasi-generasi di bawahnya yang masih muda. Ini kita angkat lagi nih. Jadi mereka-mereka yang tua kita minta berharap mereka masih bisa aktif. Kemudian yang muda kita ikutkan supaya nanti generasinya para Dewan Hakim ini
ada yang mereka yang sudah sepuh yang tidak bisa lagi, terus ada generasi kita kader-kader yang akan melanjutkan nantinya dari segi perhakiman ke depan. Oke, ya baik, kita tahan dulu Pak Haji Saidul, Pak Yazidi dan juga Pak Zainuddin. Kita akan kembali iklan lagi Pak. Baik pemirsa, jangan kemana-mana. Setelah jeda berikut ini kita akan kembali lagi di acara Tabalong Dialog episode seputar persiapan menjelang MTQ ke-45 tingkat Kabupaten Tabalong. Pemirsa, jangan kemana-mana. Setelah jeda berikut ini kita akan kembali lagi di Tabalong Dialog. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami di program Tabalong Dialog. Baik, saya akan kembali lagi berbicara dan bertanya dengan Pak Zainuddin. Oke. Baik Pak, ini masih ada sisa beberapa hari lagi Pak lah ke depan sebelum pelaksanaan pembukaan MTQ. Apalagi Pak yang mungkin yang masih perlu dipersiapkan dari panitia yang sekira mungkin bisa disampaikan ke masyarakat atau mungkin bisa diberitahukan kepada masyarakat untuk mempersiapkan diri juga Pak? Terima kasih. Yeah. Ini berhubung ada masih waktu beberapa hari lagi, kami memang menginginkan adanya banyaknya partisipasi dari masyarakat. Selain dari adanya yang mengikuti lomba-lomba tadi, itu mohon partisipasi dari masyarakat. Kalau memang nantinya para kapilah dari kecamatan hadir ke tempat kita di Kecamatan Tanjung, itu mohon dukungan minimal moral lah dari masyarakat bahwa kita membuktikan bahwa kita bisa menjadi tuan rumah yang baik untuk melaksanakan MTQ ini. Jadi marilah kita sambut rekan-rekan kapilah kita dari kecamatan lain agar mereka merasa senang dan merasa ikut memiliki dalam pelaksanaan MTQ ke-45 di Kecamatan Tanjung ini. Oke, baik. Terima kasih. Saya mau tanya lagi dengan Pak Yazidi ke urutannya gitu Pak ya, dari Pak Zainuddin ke Pak Yazidi masuk ke Pak Haji Saidul. Oke, Pak Yazidi, ini kalau tadi kan setiap tahun selalu diselenggarakan acara MTQ ini dan tadi juga ada aturan-aturan dan bahkan supaya lebih menyemarakan dan juga memotivasi kecamatan lain tadi bahkan bisa istilahnya pinjam gitu ya atau transfer peserta dari kecamatan lain untuk dipakai di kecamatan lainnya. Sebenarnya apa nih, mungkin adakah mungkin upaya juga dari LPTQ supaya bibit-bibit yang masih kecil mungkin yang masih bisa diajarin ini supaya mereka ya mau juga untuk belajar dan juga mereka siap untuk bisa mungkin entah tahun kapan kayak gitu Pak, atau sudah ada istilahnya pembibitan lagi Pak? Terima kasih Pak, kembali. Jadi bibit-bibit yang muncul itu bersumber dari TPA Taman Pendidikan Al-Quran TPA dan ya. TKA Taman Al-Quran. Upaya yang mau ditingkatkan lagi, kemarin kami sama teman-teman Pak Saidul, teman-teman yang lain melakukan studi banding karena Bupati Tabalong berkeinginan mendirikan pesantren Al-Quran. Jadi dilakukan kemarin studi banding ke Darun Najah, Jakarta, kemudian pesantren Al-Quran cabang Turki. Bupati ke Darun Najah ikut langsung, namun untuk ke pesantren Al-Quran cabang Turki Jakarta, beliau ada rapat, ada kesibukan, sehingga beliau tidak ikut. Kami langsung orang 8 ke pesantren cabang Turki. Kami mengagumi sekali pesantren Al-Quran cabang Turki itu, kalau bisa kita terapkan di Tabalong ini, tapi Bupati memang berkeinginan akan mendirikan pesantren Al-Quran itu. Itu standar semua. Jadi pesertanya dan gedungnya besarnya tidak banyak, 40. Tapi gedungnya tingkat 3 dengan standar seperti hotel berbintang. Kami mengagumi sampai Pak Saidul, ruang belajar untuk menghafal itu ada kaca. Kami bertanya apa fungsi kaca itu.
ternyata fungsi kaca itu adalah dari hasil belajar secara massal, kemudian belajar pendalaman pribadi, itu bagaimana tahsinul huruf, menyebut huruf yang benar, misalnya ba, ta, ha, sa. Jadi bagaimana lisan kita ini luar biasa itu. Jadi ada keinginan Pak Bupati, mungkin rencananya di Tanjung Selatan akan memberikan pesantren Al-Quran. Jadi itu nanti memacu di samping yang sudah ada TPA yang ada Taman Pendidikan Al-Quran. Itu kader-kader kita yang selalu kita dipupuk. Setiap tahun selalu bertambah. Kalau di wisuda tuh selalu bertambah santri-santri kita yang lulus TPA. Ini akan kita salurkan. Kalau yang kita bangun nanti bisa terlaksana cabang Turki, itu 1 tahun maksimal sudah hafal Al-Quran 30 juz. Kalau otaknya cerdas, 7 bulan, 8 bulan sudah. Tahun kedua belajar ilmu alat, kitab kuning. Kemudian tahun ketiga sudah bisa untuk tes ikut ke Turki. Di Turki semua biaya ditanggung. Luar biasa itu. Kita akan memiliki kader. Kalau bisa kita 40 orang, akan tercipta kader kari-kari kita dan kader ulama. Kami mengagumi sekali itu. Kita berdoa mudah-mudahan bisa terlaksana. Niat pemerintah daerah bisa terbangun pesantren Al-Quran yang direncanakan di Tanjung Selatan. Oke, jadi itu rencananya malah dan akan direalisasikan rencananya malah. Baik. Kalau untuk yang sudah ada tadi, mungkin selain daripada TK atau TPA tadi ya, itu di mana lagi Pak? Pesantren kah Pak? Atau mungkin ada sekolah, mungkin kayak sekolah-sekolah yang madrasah kah? Jadi di samping TPA Taman Pendidikan Al-Quran, ada juga tahfiz, beberapa tahfiz yang ada di Tabalong ini. Kemudian guru-guru atau Dewan Hakim yang sekaligus sebagai pelatih masing-masing setempat, ada yang di Banu Lawas, ada yang di Kelowa, ada yang di Tanjung, di Bulu. Itu menampung para peserta yang berkeinginan untuk berlatih. Jadi itu rutin biasanya. Jadi di sanalah munculnya, di samping kelompok-kelompok tahfiz yang dilajarkan, muncullah kader-kader potensial kita. Itu yang terasa sekali. Di samping tadi dilaksanakan, sudah menjelang untuk MTQ tingkat provinsi, kita lakukan training center beberapa kali angkatan. Oke, baik. Ini sekarang saya beralih lagi ke Pak Saidul. Nah, kalau Bapak sendiri Pak, mungkin dari perwakilan Kemenak gimana Pak untuk proses pembibitan para apa tadi Pak nyebutnya Pak? Nama pesertanya nih? Ya, para peserta. Kafilah ya atau peserta sendiri Pak, untuk bisa lebih dikembangkan lagi Pak di Tabalong nih Pak. Terima kasih Mas Rizky. Jadi kita Kemenak pingin, sebagaimana visi misi Pak Bupati kan, beliau pingin nanti banyak menjamur rumah-rumah tahfiz. Nah, kita di Kemenak sudah mencoba nanti mendata ini kawan-kawan kita yang membina rumah-rumah tahfiz. Nah, ini ingin kita dorong terus, ingin kita dorong beberapa titik yang kita lihat daerah tengah, selatan, utara. Ini mereka-mereka yang terkait dengan kegiatan pembinaan kepada anak-anak kita rumah tahfiz. Ini harapan kita, dengan ini kita dorong, ini mereka tambah semangat, kemudian kita motivasi orang tuanya. Nah, ke depan harapan kita muncul nanti para tahfiz yang mereka masih baru, ini belum pernah ikut, sehingga kita kan kalau 1 juz itu Mas Rizky itu pasti baru-baru semua. Ini nanti yang 1 juz naik ke 5 juz, 5 juz naik ke 10 juz. Nah, yang menggairahkan mereka yang 1 juz itu, makanya kita berupaya dengan Pak Camat, ini tahun ini harus sampai ranking 5, ranking 6, sampai harapan 3, walaupun hadiahnya nggak terlalu banyak, tapi kalau bisa memberikan penghargaan kepada anak-anak kita sampai ranking 6 itu kan nomor 1, nomor 2, nomor 3, harapan 1, harapan 2, harapan 3, itu mereka ada motivasi ini, nah semangat dia, oh ini kah MTQ, dia dapat piala aja itu sudah luar biasa. Beda dengan zaman saya dulu Mas Rizky. Zaman saya dulu, saya masih anak-anak nih Pak, ayahanda kita Pak Yajidin masih tokoh-tokoh Al-Quran dulu, itu nggak ada piala. Zaman saya jadi peserta dulu, bahkan saya juga beberapa kali juara
Saya rasanya dulu juara umum peserta cuma piala aja dulu, nggak ada yang lain. Sekarang kan beda, penghargaan pemerintah, dalam hal ini Pak Bupati kita pingin bagaimana merangsang anak-anak kita nih supaya terus semangat Al-Quran ini. Makanya penghargaan kepada mereka terus digalakkan. Kami dari Kemenak juga seperti itu juga mendorong madrasah-madrasah kita, kemudian sekolah-sekolah Al-Quran, termasuk rumah tapis kita dorong agar terus meningkatkan pembibitan kepada anak-anak kita. Mudah-mudahan terus ini berjalan seiring dengan zaman kita yang tidak akan tergerus, walaupun zaman terus berkembang, tapi anak-anak kita tetap cinta kepada Al-Quran. Itu Mas Rizky. Oke, baik. Kalau dikaitkan dengan persiapan ke MTQ provinsi gimana Pak? Kalau tadi kan dari Pak Haji Yezi juga sudah, tapi kira-kira kalau dari Bapak sendiri mungkin ada yang perlu ditambahkan Pak untuk persiapan para kafilah yang terpilih nantinya dari kabupaten yang akan ke provinsi. Memang ketika kita jadi tuan rumah Mas Rizky kan kita pembinaannya sampai beberapa kali itu, bisa 4 sampai 5 kali dulu kan. Bahkan itu luar biasa kita gemblengan kepada anak-anak kita. Kemudian kegiatan MTQ kita lebih awal. Nah, sekarang ini kan kita memang bukan terlambat, masih pertengahan lah, ini kan di bulan Juli, masih ada beberapa bulan lah, 3 bulan sebelum tingkat provinsi. Kemudian memang Pak Bupati kita juga pernah bilang sama kawan-kawan kita mungkin dari pihak pemerintah daerah bahwa kita juara 2, ranking 2, apakah bisa mempertahankan untuk merdeka ranking 2 di tingkat provinsi ini. Nah, kita bilang sama kawan-kawan, ini kita melihat dari potensi peserta yang sudah mendaftar itu. Kita melihat potensinya ini 400 sekian itu sama seperti tahun tadi. Karena kan hebatnya peserta ini kan dilihat dari jumlah peserta tadi. Semakin banyak peserta yang ikut lomba, maka semakin banyak potensi yang muncul nantinya. Kita menginginkan pasti ada muncul bibit-bibit yang baru nantinya yang akan mewakili Tabalong ke depan. Sehingga kita ingin setelah kegiatan ini selesai di bulan Juli, paling tidak kita setelah Agustusan kita sudah selesai pelaksanaan training center yang terus berlanjut. Kita akan mencari lagi tren-tren bidang-bidang kita yang kita unggulkan. Dulu kan kita di tahfiz dan khat. Memang tahun ini kita tetap kita mengutamakan itu. Itu yang diutamakan kita utamakan. Jadi khatil Quran itu kita lumbungnya juara, kemudian di Sahih Al-Quran. Bahkan kita Sahih Al-Quran kan waktu tingkat provinsi kan kita kan kedua-duanya. Bahkan tadi dia ikut lagi tingkat provinsi secara pribadi, dia ikut, nggak bisa disangkal di kegiatan ketika Pekan Tilawat Al-Quran di RRI di Banjarmasin. Ternyata dia juga nomor 1 juga, jadi tidak bisa disangkal kalau memang potensinya itu memang bagus. Kita memang pertahankan, memang mereka ini nggak bisa ikut lagi Mas Rizky, karena sudah usia kan. Masih bisa ikut, tapi usianya sudah lewat. Tapi generasi di bawahnya ini kita lihat potensinya tidak kalah juga. Tinggal kita gemblengan. Insya Allah kami dengan LPTQ, dengan didorong oleh kawan-kawan yang lain, khususnya Bapak Bupati Tabalong, tapi ingin tahun ini juga tidak harus kalah, harus sama, paling tidak sama seperti tahun tadi di ranking 2 paling tidak. Mudah-mudahan insya Allah. Mudah-mudahan, amin. Nah, kita akan jeda lagi Pak lah, jeda terakhir. Setelah itu biasanya akan ada harapan-harapan dari pian-pian semua yang hadir di acara ini. Pemirsa jangan kemana-mana, setelah ini kita akan kembali lagi di acara Tabalong Dialog. Baik pemirsa, terima kasih kembali lagi bersama saya di program Tabalong Dialog. Nah, di episode kita persiapan terkait dengan MTQ ke-45 tingkat Kabupaten Tabalong, di segmen terakhir ini seperti segmen-segmen di episode-episode sebelumnya, maka akan ada semacam harapan dari para narasumber yang hadir di sini. Nah, yang pertama tentu saja bagaimana dari Ketua Umum Ketua Umum sekaligus Camat Tanjung terkait dengan pelaksanaan MTQ ke-45 tingkat kabupaten ini, Pak. Silakan Pak Camat. Terima kasih. Harapan kami sebagai pelaksana MTQ 45 tingkat kabupaten di Kecamatan Tanjung, kami mengharapkan yang pertama adalah sukses pelaksanaan dan mudah-mudahan juga sukses prestasi. Dan kami berharap dengan adanya MTQ tingkat kabupaten ini, itu mudah-mudahan nanti akan mendukung Kabupaten Tabalong untuk mengikuti MTQ tingkat provinsi yang dilaksanakan di Kota Baru, dan mudah-mudahan bisa minimal mempertahankan untuk juara 2 tingkat provinsi kemarin.
Dan juga kami berharap kepada para kantor-kantor pemerintah dan juga perusahaan serta perbankan untuk bisa berpartisipasi dalam pelaksanaan ini, minimal memasang spanduk-spanduk dan kalau bisa juga lampu-lampu hias untuk lebih memeriahkan acara MTQ ke-45 tingkat Kabupaten Tabalong di Kecamatan Tanjung ini. Oke, baik, terima kasih Pak Zainuddin. Kalau dari Pak Yazidi sendiri, apa Pak yang ingin mungkin diharapkan khususnya kepada para kafilah, Pak lah? Silakan Pak. Masih kembali Pak. Kita tahu bahwa MTQ inilah program nasional Pak. MTQ ini program nasional, salah satu daripada program cabang bidang pembinaan. Jadi banyak cabang lain lagi, bidang perhakiman, kemudian pembinaan dan pelatihan. Dan karena ini program nasional, berasal dari berdirinya LPTQ ini itu atas dasar keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor kalau tidak salah 182 tahun 88, 1988 dan nomor 48 tahun 1988 tentang LPTQ. Jadi LPTQ ini didirikan dengan tujuan mewujudkan masyarakat Pancasila yang melaksanakan ajaran agama sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Diharapkan ini merupakan program nasional, semua pihak ikut di dalamnya, bukan saja unsur pemerintah daerah, unsur Kementerian Agama, tapi terlibat juga di dalamnya adalah LPTQ inilah tokoh agama, tokoh masyarakat, dan masyarakat secara umum. Jadi artinya sukses MTQ inilah tanggung jawab kita bersama. Dan untuk kecamatan, karena ini bagian daripada setiap jenjang di tingkat kecamatan ada pengurus LPTQ, tingkat kabupaten, tingkat provinsi, dan tingkat pusat. Kalau di tingkat kabupaten itu biasanya diketuai oleh hampir semua kabupaten kota diketuai oleh unsur pemerintahan daerah, pada umumnya sekda, dan sekretarisnya adalah secara ex officio adalah dari Kemenak, bagian Bimas Islam. Nah ini program ini karena program nasional seperti disinggung oleh Pak Saidul tadi, kalau di daerah lain ada seleksi tilawatil Quran, kemudian ada MTQ, ada kita tiap tahun adalah MTQ. Nah ini semua kecamatan kita harapkan mengirim sesuai dengan daftar yang telah disampaikan, dan tahun-tahun depan sehingga nanti kita rapat kerja LPTQ 60-40 itu bisa berkurang menjadi 80-20 saja boleh lagi mengambil dari luar kecamatan, sehingga kita harapkan masing-masing kecamatan yang potensinya banyak kader-kadernya bisa membantu kepada kecamatan yang agak kurang, kecamatan yang kurang bisa menggunakan potensi yang banyak, tapi tidak terlena untuk melatih kader di kecamatan setempat, sehingga kalau satu saat nanti 100% tidak boleh lagi menggunakan peserta dari luar kecamatan, sehingga mereka tidak akan gelisah untuk mencari peserta. Ini harapan kita, mudah-mudahan MTQ ini merupakan program nasional, semua pihak terlibat, masyarakat dan kecamatan yang ada LPTQ-nya akan bisa mengirim terus dari tahun ke tahun akan bertambah pesertanya. Terima kasih. Ya, terima kasih juga Pak. Dan Pak Saidul Pak, mungkin ada yang ingin disampaikan mewakili dari Kementerian Agama Tabalong Pak. Silakan. Ya baik. Jadi kita tahu bahwa Al-Quran itu adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW yang bersifat mukjizat. Nah karena itu kewajiban kita kepada Al-Quran yang pertama adalah kita mempelajarinya, kemudian kita membacanya, kemudian kita mengamalkan bahkan mendakwahkannya. Nah karena itu orang-orang yang berjuang di bidang Al-Quran jangan ragu-ragu. Mereka-mereka yang berjuang di Al-Quran, kita yang para panitia, para siapa-siapa yang terlibat dalam kegiatan MTQ ini, kegiatan dalam rangkaian membangun Al-Quran, mendakwahkan Al-Quran. Termasuk Mas Rizky ini lewat TV Tabalong ini kan media yang dikenal orang, sehingga orang tahu oh MTQ itu seperti ini. Ini pun adalah upaya kita dalam mendakwahkan Al-Quran kepada masyarakat.
Karena itu kita berharap ketika Al-Quran ini sudah kita laksanakan, kita dakwahkan, ayo kita sebagai umat Islam khususnya di Tabalong ini, sebagaimana visi misi Pak Bupati Tabalong kan menjadikan Tabalong yang lebih agamis, yang lebih sejahtera, yang lebih mandiri, itu dapat terwujud. Salah satunya adalah penguatan di bidang keagamaan. Penguatan di bidang keagamaan termasuk adalah EPN-MTQ ini. Memang tidak kelihatan hasilnya karena pembangunan rohani atau non fisik itu tidak bisa dilihat indikatornya berapa persen misalnya. Tapi kalau kita membangun fisik misalnya 1 miliar atau 2 miliar kelihatan barangnya. Tapi ketika kita membangun ini masyarakat, karakter ini anak-anak kita yang senang Quran, itu tidak akan kelihatan. Tapi kita bisa melihat bagaimana mereka sebesar apakah keaktifan masyarakat kita. Termasuk para peserta kita kan yang tidak pernah berkurang. Orang tuanya, simpatisannya, kemudian orang tuanya yang senang mendorong anak-anaknya. Jadi untuk Mas Rizky ketahui, Tabalong ini kan menjamu sekarang rumah tahfiz kan. Rumah tahfiz ini luar biasa ini anunya. Mereka di mana-mana kan ada. Kalau kita sekolah terpadu aja kan ada Hasbunallah, ada An-Nahl, ada sekolah-sekolah yang lain yang kami sudah hafal semua ini titik-titiknya ini. Ini dalam rangkaian apa? Kenapa orang tuanya pingin? Kenapa? Karena mereka pingin cinta Al-Quran. Ketika mereka punya kemampuan Quran, kemudian ada lagi tempat yang bisa mengekspresikan kemampuan mereka lewat ajang MTQ. Inilah upaya kita. Harapan kita mudah-mudahan masyarakat kita terus mendukung partisipasi kegiatan MTQ ini, sehingga janganlah kita kalah, bahwa yakin kita bahwa orang-orang yang berjuang di kegiatan seperti ini dia akan pasti ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Amin amin amin. Nah, terima kasih saya ucapkan kepada Pak Haji Saidul, Pak Haji Yazidi, dan juga Pak Camat, Pak Jainuddin sudah berkenan untuk hadir di acara Tabalong Dialog edisi kali ini untuk memberitahukan kepada pemirsa dan juga masyarakat Tabalong terkait dengan pelaksanaan MTQ ke-45 tingkat Kabupaten Tabalong. Dan pemirsa, setelah apa tadi yang kita perbincangkan di episode kali ini, mudah-mudahan nanti pemirsa meskipun tidak menjadi panitia ataupun tidak menjadi peserta bisa ikut berpartisipasi memeriahkan seperti yang disampaikan Pak Saidul tadi. Ini merupakan cara kita untuk bisa membesarkan Al-Quran seperti itu ya di Kabupaten Tabalong. Pemirsa, saya Muhammad Rizky beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Saya dan juga kami semua mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih malah. Masalah. Nggih. Makasih banyak nggih.